Bismillah, cek sound. Mudah-mudahan audio saya terdengar dengan jelas, pemirsa. Bagi yang sudah bergabung, mohon komentar apakah suara saya terdengar dengan jelas. Ya, sebentar lagi kita akan tadarus ya, membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran, zikir dan doa. Ya, cek sound. Ya, mudah-mudahan suara jelas ya. Yang baru bergabung, mohon informasinya apakah suara saya jelas. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ya, yang baru bergabung, selamat bergabung. Jangan lupa tap-tap layarnya ya. Insyaallah kita akan membaca Al-Quran beserta doa dan zikir. Ya, nah salah satu untuk mencari kebahagiaan, kata Imam Hasan Basri, bukan salah satu ya, carilah kebahagiaan dari 3 hal, kata Imam Hasan Basri. Dengan sholat, dengan zikir, dan dengan tilawah Al-Quran. Kalau tidak dengan 3 hal itu, maka kebahagiaan itu akan tertutup. Makanya ini sudah paket komplit, baca Qur'annya ada, kemudian doa dan zikirnya ada. Baik, terima kasih yang baru bergabung, yang sudah bergabung jangan lupa tap-tap layar. Ada Pak Kosasi, ada Pak Agus Setia Mulia, ada Pak Tebok Bahari, ada Pak Idris Asis. Ya, jangan lupa tap-tap layar. Terima kasih Pak sudah bergabung, Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya. Insya Allah surat yang akan kita baca surat Al-Kahfi ya. Kemudian kebetulan hari ini hari Jumat juga. Ya, hari Jumat, malam Jumat ya biasanya, tapi nggak apa-apa, hari Jumat juga kita membaca surat Al-Kahfi ya. Silakan yang baru bergabung jangan lupa tap-tap layar, kita akan memulai ya. Siapkan dulu mushafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mudah-mudahan terlihat jelas. Ya, kita baca ya. Ya, mudah-mudahan lebih jelas lagi. Yang baru bergabung jangan lupa tap-tap layar. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا Takhadallahu walada. Ya, yang baru bergabung jangan lupa tap-tap layar. Terima kasih Ayah Bunda semuanya, Ibu Wilen, ada Pak MHM Darya, Nunem. Ya, ada Pak RT. Wah, Pak RT sudah gabung, tinggal Pak Lurahnya nih. Ya, Pak Ujen Putra Idola, Balighu anni, Masya Allah, namanya luar biasa ya. Nah, kita sedikit bahas ya, ayatnya juga kita bahas. Di sini ada saktah. Jadi kalau saktah itu dia akan terpakai, akan berfungsi pada saat kita membaca wasol. Wasol itu lanjut.
Jadi kalau kita berhenti, maka saktahnya tidak usah. Ya, tidak usah dipakai. Nah, saktah itu apa? Saktah itu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Ya, tanpa mengambil nafas. Mencuri boleh nggak Ustadz? Ya nggak boleh juga. Ya. Jadi kalau kita lanjut nih misalnya di wasol, baru di sini harus ada saktah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Misalnya pengen dipakai ya. Tapi wakaf di akhir ayat ini wakaf hasan ya. Wakaf yang bagus, jadi nggak harus dipaksakan, harus dipakai saktahnya gitu. Ya gitu, terima kasih yang baru bergabung, jangan lupa tap-tap layar. Ini mushafnya luar biasa. Ini ada panduan ini yang saya suka ini. Karena kebanyakan di Indonesia itu orang-orang tuh bingung berhentinya. Dan rata-rata nafasnya pada nggak terlatih. Jadi nafasnya kadang masih pendek gitu ya. Nah, ini adalah solusi. Jadi bisa berhenti di sini, nanti ngulangnya dari sini. Nah, misalnya, qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Nah, berhenti di sini, nggak usah bingung ngulangnya dari mana. Ini kan ada keterangannya. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. Nah, enaknya mushaf ini begitu ya. Ya, yang baru bergabung, terima kasih. Jangan lupa tap-tap layar. Ada Pak Rul, ada Pak Rifan, Breu, ada Mamah Selika, ada Pak Yadi. Ya, selamat bergabung Pak ya. Nah, ini ada hadis tentang doa sujud tilawah dari Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya ketika sujud beliau membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. Ya, Bapak Ibu, Ayah Bunda, kalau doa sujud tilawah ini sudah hafal belum? Ya, kalau saya biasanya subhanallah sajada wajhiya, saya biasanya dari sini mulai bacanya. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya Allah, kepadamulah aku bersujud karenamu aku beriman. Kepadamu aku berserah diri. Ya. Wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Nah, hadis ini sahih ya. Nah, ini adalah doa sujud tilawah. Bapak Ibu kalau pas baca Al-Quran, kemudian ada ayat sajadah. Ya, ada surat sajadah, ada ayat sajadah. Ya, itu cukup banyak di dalam Al-Quran. Nah, itu baca sambil sujud ya, sambil sujud. Jadi, poinnya adalah di sujudnya. Adapun bacaannya kalau hafal lebih bagus, kalau enggak cukup baca tasbih enggak apa-apa. Nah, kalau membaca bersama itu sang qori'nya yang bacanya itu menjadi imamnya, imam sujud tilawah. Nah, gitu ya. Nah, seandainya enggak memungkinkan untuk sujud, ya kita bisa baca tasbih saja. Tapi dengan niat sujud ya. Kan sujud itu nggak harus benar-benar sujud ya. Kalau kondisinya tidak memungkinkan, misalnya kita sedang baca Quran tapi posisinya misalnya di kendaraan, nggak memungkinkan untuk sujud tilawah, nah silakan Bapak Ibu bisa baca tasbih dengan niat ya sujud. Misalnya gerakkan saja matanya gerakkan, niat sujud kan.
Orang yang nggak bisa berdiri juga kan sujudnya bisa sambil sambil duduk. Kadang yang nggak bisa sujud, jangankan sujud tilawah ya, pas sholat saja kadang-kadang ini biasanya orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah nggak bisa duduk, itu kadang nggak bisa sujud beneran gitu ya, itu kadang sholatnya sambil duduk, itu sujudnya aja begitu. Nah Bapak Ibu, kalau nggak memungkinkan untuk sujud, bisa dengan gerakan mata atau dengan isyarat apapun lah ya. Nah gitu. Bagaimana kalau posisinya sedang sholat? Nah, kita harus ingat, hukum sujud tilawah itu bukan wajib. Ya, hukum sujud tilawah itu tidak wajib. Gitu ya, misalnya nih, misalnya lagi sholat. Ya, lagi sholat, kemudian kita tidak ada niat melanjutkan, ya, tidak ada niat melanjutkan. Misalnya ini mah bukan sujud tilawah ya, misalnya di surat Al-Alaq ya, wasjud waqtarib. Nah itu kan kita nggak ada niat melanjutkan ayatnya, maka nggak perlu sujud tilawah ya, nggak perlu sujud terus berdiri lagi terus ruku, nggak usah ya. Jadi cukup langsung langsung ruku saja. Kenapa? Karena secara fikih ruku itu hukumnya wajib, sementara sujud tilawah itu tidak wajib. Jangan sampai yang sunnah, yang tidak wajib itu mengalahkan yang wajib. Kecuali memang mau melanjutkan ayatnya, ya maka harus sujud dulu, sujud berdiri lagi, lanjutin ayatnya. Tapi kalau nggak sujud, kalau nggak ada niat melanjutkan, kan berarti sudah selesai, sudah waktunya ruku, maka pilih ruku saja, gitu ya. Maka pilih ruku saja, nggak usah sujud gitu ya. Nah, selamat datang Ibu Istri Solihah Pak Makmur. Ya jangan lupa tap-tap layarnya Pak Makmur ya, Pak Eurosati ya, susah banget ngomongnya. Ibu Muidah Satim, Ibu Hairil itu ibu apa bapak? Ya gitu, misalnya kita jadi imam nih, wasjud waqtarib. Nah maka kita mau rukuk nih, niatnya udahan bacanya, berarti rukuk saja ya, nggak usah sujud tilawah dulu, nggak perlu. Kenapa? Ya kan kita mau rukuk. Nah, kalau udah mau rukuk berarti rukuk itu kan wajib. Nah, sujud tilawah itu nggak wajib. Jangan sampai sesuatu yang tidak wajib mendahulukan atau didahulukan dari atau mengalahkan sesuatu yang wajib. Maka kalau sudah di akhir ayat kita sujud ketemu ayat sajadah, maka langsung aja ruku, kecuali mau melanjutkan ayatnya, belum mau ruku gitu, berarti sujud dulu kemudian berdiri lagi lanjutkan ayatnya. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan tilawahnya ya. Ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, setiap halamannya ada doa-doanya. Nanti saya akan baca ya. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Nah, di sini ada waqaf mamnu, ini masuk ke waqaf qabih kalau di keterangan mushaf ini ya. Lam alif berwarna hijau di atas lafaz adalah waqaf mamnu, dilarang berhenti kecuali akhir ayat. Ya, yang baru bergabung jangan lupa tap layarnya ya Bapak Ibu ya. Jadi waqaf itu ada waqaf hasan, ada waqaf apa lagi? Waqaf kafi ya. Nah, tapi nanti dibagi yang termasuk waqaf hasan yang mana, waqaf kafi yang mana, waqaf qabih yang mana. Biasanya waqaf qabih itu waqaf yang lam alif ya. Nah, ini mim, ini masuknya waqaf apa? Lazim ya, ini waqaf paling bagus ini. Mim kecil berwarna merah di atas lafaz adalah tanda waqaf lazim, diharuskan berhenti. Jadi ini paling bagus kita berhenti di waqaf ini. Nah, ini tadi ada henti, ada mulai. Nah, ini ada tanda-tandanya Bapak Ibu. Bagi yang nafasnya pas-pasan ini keren banget ya. Nah, jadi enak. Ini saya ngajar peserta biasanya paling bingung tuh di sini. Ustadz, mulainya dari mana? Nah, berhentinya di mana? Padahal kalau sudah pakai mushaf ini insya Allah lebih mudah ya. Yang baru bergabung jangan lupa tap layarnya. Izin tanya, kenapa 2 harokat pada mat dengan 2 harokat pada gunah kesan atau rasanya itu beda? Ya betul. Jadi gini ya, kalau pada mat itu dia lebih cepat. Jadi ukurannya satu harokatnya gunah itu seukuran dengan 1,5 mat gitu ya. Kenapa? Ya coba saja kalau kita ngucapin gunah itu kan harus disempurnakan ke hidung. Namanya suara A tanpa menyempurnakan ke hidung dengan suara N misalnya an, itu pasti beda gitu ya. Nah, pasti beda. Maka
satu ukuran gunah itu kalau diukur pakai mat itu 1,5. Jadi ketika gunah itu jadi 3 ketukan 2 harokatnya. Seperti itu ya, mudah-mudahan terjawab. Jadi memang begitu aturannya. Mang Rudai, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Rudai luar biasa. Ya silakan tap-tap layar yang baru bergabung. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Ya sama-sama ya, mudah-mudahan terjawab ya. Jadi kalau kita ngucapin gunah meskipun itu 1 ya, seperti misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, itu harus disempurnakan ke hidung, alamin ya. Nah, gitu. Maka 2-nya, kalau 2 berarti dia lebih lama gitu ya. Nggak boleh alhamdulillahi rabbil alamin. Nah itu masih kurang gunahnya. Nah, kita lanjutkan. Ini doa memohon kemudahan urusan. Ya, kita baca ya. Nah, di sini tadi ada ayatnya pas ya di surat Al-Kahfi ini. Rabbana atina min ladunka rahmah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan mudahkanlah bagi kami petunjuk untuk segala urusan kami. Jadi Bapak Ibu ya, pamit di sini sudah Isya ya, di sini juga sebentar lagi ya. Ya, semua orang pasti minta petunjuk. Bapak Ibu ya, ketika beraktivitas mendapatkan masalah-masalah, mendapatkan sesuatu ujian ya, maka pasti butuh jalan keluar. Nah, ini salah satu doa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Pasti Bapak Ibu semua orang pasti mengalami yang namanya kebuntuan. Ya, pasti mengalami yang namanya ya sesuatu yang mengganggu pikiran kita. Ya mau nggak mau kita harus curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah nggak Bapak Ibu hidupnya tuh mentok, mau curhat ke sini kayaknya nggak ada jawaban, mau curhat ke sini nggak ada jawaban, curhat ke sini nggak ada jawaban. Ya sudah jalur langit aja. Padahal dari awal kalau sudah jalur langit itu insya Allah ya minta petunjuk aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusan, biar dimudahkan gitu ya jalur langit. Saya teringat banget guru-guru saya ya, ketika mau memiliki hajat yang besar ya, stres itu manusiawi. Tapi beliau itu kita sudah ikhtiar maksimal ya, tinggal kita gunakan jalur langit. Langsung qiyamul lail bersama, kita berdoa bersama, nangis-nangis bersama. Tapi alhamdulillah Allah kasih petunjuk, dan Allah tahu yang lebih baik buat kita itu apa. Allah tahu yang lebih baik buat kita itu apa ya. Makanya kita berbanyak berdoa saja. Ya Allah lebih tahu daripada kita. Mungkin kita menginginkan A, tapi bagi Allah itu nggak baik buat kamu. Nah, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik kepada kita. Maka kita minta saja petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, diantaranya adalah berdoa. Ustadz, saya pernah ketemu sama seseorang, dia bilang saya malu sama Allah sehingga saya nggak pernah berdoa. Nah, itu salah itu. Berdoa itu ibadah. Malu kenapa? Karena segala sesuatu yang saya inginkan itu semua dikabul oleh Allah. Jadi saya malu. Itu justru orang yang sombong. Orang yang tidak mau berdoa itu orang yang sombong. Ya, orang yang tidak mau berdoa, tidak mau zikir itu orang yang sombong. Karena doa itu bukan hanya kita berharap terus dikasih terus udahan, nggak begitu. Doa kita kepada Allah itu menunjukkan bahwa kita ini hamba dan Allah itu pencipta. Jadi kita menyadari bahwa kita ini hamba, nggak akan mampu apapun tanpa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai hamba ya tentu hanya bisa meminta saja dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya, sebanyak-banyaknya apapun kita nggak pernah dikasih masalah, tidak pernah dikasih ujian, bahkan
harta kita melimpah, apa yang kita inginkan diberi langsung oleh Allah. Akhirnya kita malu mau berdoa. Nggak boleh begitu. Kita tetap berdoa. Berdoa itu ibadah, ya. Sombong kalau kita tidak mau berdoa. Nah, ini saya rekomendasikan mushaf doa dan zikir. Ini mengajarkan kita untuk berdoa dan zikir, ya. Nah, di dalam mushaf ini ada ada doa dan zikirnya. Cuman ini saya nggak bisa buka keranjang kuning karena Bapak Ibu karena sudah isya ya di sini ya. Sudah terdengar lambat-lambat suara adzan. Silakan Bapak Ibu bisa follow akun TikTok Ustadz Kris Official. Nanti di sana Bapak Ibu bisa dapatkan mushaf ini, mushaf Al-Quran doa dan zikir. Ya insya Allah kita nanti ketemu lagi ya di hari Jumat seperti biasa. Kita sharing ya, silakan komentar tentang doa dan zikir. Mudah-mudahan dengan doa dan zikir ini kita menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja Bapak Ibu, di sini sudah isya ya. Terima kasih yang sudah bergabung ya, yang sudah tap-tap layar, yang sudah mengikuti program-program kami. Jangan lupa ikuti terus dan follow akun TikTok Ustadz Kris Official. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.